mau ngantri Jakarta, kudu baca tuh Warta Kota. Halo Sobat BK. Halo Sobat BK, selamat siang. Selamat siang, ini siang ya? Siang ya, ada yang nonton siang, ada yang nonton malam juga, ada yang nonton pagi biasa. Dimanapun dan kapanpun. Kapanpun Sobat BK berada ya. Iya. Balik lagi di Podcast Bugar. Podcast Bugar. Podcast Bugar dengan Warta Kota Podcast, masih dengan kita berdua. Dengan aku Yance Sukacita. Aku Keke Talbogia. Longking. Bekerja sama dan juga saling berkolaborasi dengan Rumah Sakit Sinkarus Sumarekon Serpong. Hari ini nih kita akan membahas mengenai jantung dan macam-macamnya lah ya, penyakit jantung dan macam-macamnya. Macam-macam. Cuman sebelum kita ke situ, Boleh. kita setiap kali datang ke sini Iya dong. selalu Aman di Karolus. Iya. Nah, sudah ini ya. sudah Kita aman aman, Karolus. gitu Jadi kan? dicek semuanya, Dicek, masuk protokol kesehatan semuanya harus dilakukan Iya. sebelum memasuki rumah sakit ini. stiker hijau lolos ya. Iya. Jalan terus. Oh, iya. Tanggal 29 nanti Iya. ya, kita akan memperingati Hari Jantung Sedunia. Banyak pertanyaan-pertanyaan, juga banyak hal yang terjadi di masa-masa sekarang tentang penyakit jantung itu sendiri. Jantung juga katanya masih menjadi ya Masih menjadi salah satu ya. penyakit yang mematikan. Betul. Nah, menurut dari WHO. Hari ini kita kan nanya-nanya nih, Kat, sama dokter yang Dokter yang akan berbagi informasi Iya. ya seputar kesehatan jantung yang jadi tema kita hari ini. silakan dong, kamu kenalin dulu nih sama dokter siapa sih? Karena tak kenal maka tak Kenal sayang. saya. Bersama kita berdua sudah hadir Dr. Andrea Sumargo, betul Dok ya? Spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Sinkarus Sumarekon Serpong. Wah. Iya. Dok, thank you ya dok. Terima kasih Dok. Terima kasih. Sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi nanti dengan Sobat WK Dok. Iya. Iya, boleh minta tolong disapa dulu Dok, Sobat WK yang ada di Sobat BK. Pertanyaan paling mendasar, mengapa sih orang terkena serangan jantung? Itu yang paling menakutkan sebenarnya. Iya. Bila dengar serangan jantung itu udah dong. Serangan jantung itu sebenarnya disebabkan karena ada sumbatan di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah yang seharusnya bertugas memberikan makan ke dalam pembuluh darah, ke dalam otot jantung, atau kita bilang namanya pembuluh darah koroner. Nah, dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia, ada masalah-masalah yang lain, penyakit-penyakit yang seperti darah tinggi atau diabetes, itu gampang sekali menimbun adanya kolesterol ataupun lemak-lemak yang menyisip ke dalam pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini mulai kekurangan fungsinya dan diameternya makin lama makin sempit. Pada saat itu, dalam kondisi-kondisi yang sangat-sangat diharapkan untuk bisa memberikan suplai darah dengan lebih baik, kadang-kadang di pembuluh darah yang sudah terjadi penebalan dan penempelan plak ini atau lemak-lemak ini tidak bisa memberikan suplai yang bagus. Akibatnya mulai muncul keluhannya, nyeri dada, angina, orang bilangnya sering bilang angin duduk. Angin duduk. Angin duduk ya. Kalau penyempitannya atau sumbatannya hanya bersifat parsial ya, hanya sebagian tertutup, nyeri dadanya masih bisa hilang timbul. Tapi kalau nyeri dada, kalau pembuluh darah yang tertutup sempurna, tiba-tiba mantap, itu jadi serangan jantung. Nah, orangnya pasti nggak mungkin baik-baik aja dan nggak mungkin nyeri dadanya yang bisa hilang timbul. Jadi Terus-terusan. nyeri dadanya terus-terusan gitu ya Dok. Orangnya juga mulai cemas, keluar keringat dingin, nggak lama bisa diikuti dengan penurunan kesadaran dan gangguan irama jantung. Jadi hal-hal yang apalagi apa dalam pengertian kita tuh kalau melihat penyakit jantung ini ya memang bisa dikategorikan apa ya, sangat mencemaskan ya. Sangat mencemaskan. Apalagi dengan keadaan yang sekarang ini ya, pola gaya hidup yang terjadi ya. Terus apalagi kita kalau orang awam itu kan sering nggak sadar ya Dok ya dengan gejala-gejala, padahal orang akan terkena serangan jantung pastinya pada sudah timbul tanda-tanda gejala-gejala kayak gitu.
Nah, selain yang tadi keringat dingin dok, cemas, itu apakah ada tanda-tanda atau gejala-gejala lain yang timbul bisa jadi indikator kita nih, oh ini sudah tidak ada yang salah dengan jantung kita, gitu dok? Nah, gejala banyak sekali. Gejala dari penyakit jantung sendiri kan yang paling sering orang bilang sakit dada. Iya. Masalahnya adalah pada saat kita mulai merasakan nyeri dada, sebenarnya sudah ada sumbatan di pembuluh darah. Jadi proses untuk terjadinya serangan jantung atau malah menjadi kondisi yang lebih berat sudah dimulai semenjak kita sudah merasakan nyeri dada. Lalu gejala sebelumnya ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan nyeri dada ini sendiri kan nggak spesifik. Kita di dada ini ada paru-paru, ada jantung juga, jantungnya di tengah, ada lambung, yang seringkali nyerinya bisa saling tumbang tindih. Nah, itu dok. Itu nggak bisa memberikan suatu keluhan yang spesifik. Kalau memang nyerinya benar-benar karena dari jantungnya, dari paru-parunya, atau dari lambung. Yang jadi masalah karena tidak bergejala, orang-orang seringkali tidak menganggap situasinya membahayakan atau dianggap serius dan sudah perlu dipisahkan. Ini saya rasa akan lebih difokuskan dibandingkan keluhannya. Bagaimana mencegah jangan sampai terjadi ada keluhan-keluhan sendiri. Kalau yang orang-orang suka lihat di televisi, di acara-acara ataupun apapun yang bisa menunjukkan adanya poster-poster, termasuk poster di rumah sakit sendiri yang bisa menunjukkan ini loh gambaran serangan jantung. Dari sekian banyak yang ada tanda-tanda di situ atau gambar yang ditunjukkan atau ekspresi dari orang yang terderita, itu tidak banyak loh yang bisa merasakan seperti itu. Buktinya apa? Yang meninggal mendadak banyak. Iya. Tidak menunjukkan gejala, tahu-tahu kita dapat kabar gitu. Iya. Nah itu dok. Nah nyeri dadanya itu yang seperti apa dok? Nyeri dadanya biasanya kayak rasanya seperti di dada atau seperti sesak, ada yang menekan gitu, kita ada. Bisa cuma di dada tengah, dada kiri, bisa di punggung, seringkali menjalar. Makin berat kalau orangnya lagi beraktivitas atau lagi melakukan tindakan-tindakan tertentu yang membutuhkan oksigen dan energi dalam jumlah yang besar, dan mulai berkurang pada saat dia istirahat. Tetapi gejala ini tidak khas untuk orang-orang yang usia terlalu tua, kayak usia lansia di atas 60 tahun, wanita, dan penderita diabetes atau gangguan-gangguan neuropati yang lain. Jadi sistem sarafnya sudah terganggu. Jantung sendiri ini nggak punya sensor nyeri, misalnya. Beda ya. Kalau beda kita masak, nah kayak masak mungkin pakai pisau kena iris, aduh sakit, perih. Iya dok. Karena kulit kita punya sensor nyeri. Organ dalam kita, jantung, hati, nggak punya sensor nyeri. Jadi kalau ada kerusakan, ada sesuatu yang mengganggu di sana, nyerinya itu tidak bisa kita deskripsikan sebagai suatu nyeri. Ini tempat ini yang sakit loh. Belum. Iya. Pernah ada teman juga dok, karena seperti bilang tiba-tiba, aku kok kayak tertusuk, menganalogikannya itu, tertusuk jarum, sakit banget aku. Kenapa? Ada sarapan atau apa? Jadi macam-macam dugaan-dugaan gitu dok. Jadi bermacam-macam dugaan kayak gitu, mulai dari yang kenapa ya aku ya ini. Mungkin itu juga karena tadi ya tidak ada sensornya, jadi orang bisa menduga lah istilahnya seperti itu ya dok. Betul. Jadi yang ada, sewaktu kita ngerasa tidak nyaman, dan kita sadar betul memang kita memiliki faktor-faktor risiko dari penyakit jantung. Serta kita juga memiliki suatu kerentanan terhadap situasi serangan jantung. Sebaiknya periksa sampai terbukti memang bukan serangan jantung atau bukan berkaitan dengan penyakit jantung koroner. Jadi ketika sudah ada gejala, walaupun kita belum yakin itu jantung atau tidak, tapi kalau itu gejalanya nyeri di dada, sebaiknya itu waktunya sudah kontrol periksa ke dokter ya dok ya. Nah ngomongin soal usia, sekarang tentang usianya tuh makin gimana sih dok ya? Banyak yang pasti ya. Nggak pasti kelihatannya ya dok ya. Ada yang mungkin dari studi dokter itu bagaimana dok melihat apakah usia semakin muda atau bagaimana? Menurut penyakit jantung koroner memang yang
dulu pakai trennya usia di atas 40 laki-laki, kalau perempuan itu di atas 55 atau setelah menopause. Itu termasuk dalam faktor risiko penyakit koroner. Tapi belakangan memang gaya hidup kita berubah. Makanan lebih banyak yang mengandung energi tinggi, kalorinya besar, kan mudah didapatkan, rendah serat. Dalam kondisi makanan-makanan seperti itu, kita juga dipicu juga oleh stresor keseharian dan kegiatan-kegiatan terutama kita yang tinggal di daerah kota membuat kita untuk menjadi workaholic kan. Iya. Berbeda dengan kondisi di mana mereka yang masih mungkin di daerah pedesaan, tidak terlalu menuntut untuk selalu kerja cepat waktu. Dalam kondisi yang workaholic, full stress, makanannya high kalori, faktor risiko itu jauh lebih besar dibandingkan cuma sekedar usia. Itu tuh jadi faktor risiko yang lain untuk jadinya serangan jantung juga. Di sana lah makanya ada orang-orang yang di bawah usia 40 tahun sudah mulai menderita jantung koroner atau bahkan serangan jantung. Hobi masak makannya, memasak sendiri lama, tapi masaknya itu yang kayak serat kan dokter tadi bilang bahwa konsumsi rendah serat itu mempengaruhi juga kan yang usia-usia muda. Dan masaknya mesti sambil senyum. Biar masakannya enak dok. Senyum. Kok dokter menarik nih? Apa ada teori-teori khusus tentang senyum dan jantung? Ada hubungannya. Makin kita banyak tersenyum artinya gitu loh, menghadapi kondisi sehari-hari bisa membantu mengurangi stres dan kita bisa menghadapi dengan kondisi yang tingkat kecemasan yang lebih rendah. Jadi tingkat kecemasan gitu kan. Senyum. Oh jadi buat-buat, jangan dibuat-buat tapi harus senyum yang alami ya. Iya. Harus selalu bahagia. Tapi yang bahagia adalah obat ya. Itu yang mudah-mudahan bagi para workaholic. Bener-bener. Gitu. Kan tadi udah tentang usia. Nah, kalau antara laki-laki dan wanita, gender nih hubungannya sama nggak sih dok kemungkinannya terkena serangan jantung ataukah lebih banyak kemungkinan ke laki-laki seperti itu? jujur lebih banyak yang laki. Bener ya teman-teman ya? Padahal saya tadi langsung ya tahu. Iya. Ya, cuma melihat gitu. Bukannya Mas Denso langsung berubah. Memang. Kenapa dok? Karena wanita di usia subur itu dipelihara dengan hormon-hormon kesuburannya, kan kadar estrogen dan progesteron yang naik turun selama masa haid, siklus haid, itu mempersiapkan dia untuk hamil dan membentuk jaringan baru di bayi. Kan nggak lucu ya, kalau dibentuk jaringan baru, plasenta itu kan pembuluh darah juga, tali pusat di bayi itu jaringannya bayi pasti kebentuk awal-awalnya ada jantungnya dulu, ada pembuluh darahnya juga. Jadi untuk membentuk pembuluh darah yang baru, wanita memang dipersiapkan untuk membentuk pembuluh darah yang sehat. Karena ada hormon-hormon tersebut, pembuluh darahnya juga jadi bagus. Selama masa subur. Iya, karena itu emosi juga nggak stabil sebenarnya. Soalnya di laki-laki kadar estrogen dan progesteron sangat-sangat rendah, dan itu tidak ada fluktuasi untuk naik turun sama sekali. Kecuali yang suntik-suntik estrogen. Laki-laki suntik estrogen. Ya nanti saya nggak jadi gagal lagi dong. Nggak jadi naik motor lagi nanti. Kalau memang karena ada hormon seperti itu, karena ada hormon juga berpengaruh, ini di laki-laki mudah sekali untuk terjadi penumpukan lemak atau prosesnya yang kita bilang namanya aterosklerosis. Nah ini lemak yang nempel di pembuluh darah yang menjadi penyebab dari penyakit jantung koroner itu. Tapi di wanita juga nggak ada kemungkinan juga ada penumpukan itu, tapi lebih kecil gitu ya dok kemungkinannya. Dalam kondisi usia subur dan kehidupannya sehat, iya. Tapi kalau dia sudah mulai mengidap penyakit-penyakit kronis, tinggi, diabetes terutama, kencing manis, ini resikonya jadi sama, bahkan lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak mengidap diabetes. Jadi kalau kita kategorikan itu dari faktor resiko tersendiri ya, faktor resiko untuk penyakit jantung koroner itu ada faktor resiko yang bisa kita modifikasi, ada faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Contoh faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu ya ketahuan penyakit-penyakitnya, darah tinggi,
kencing manis, kolesterolnya tinggi, obesitas, merokok, dan itu kurang olahraga, high stress, kurang istirahat. Ini bisa kita rubah. Karena kalau kita tahu ada darah tinggi harusnya diobatin. Kita tahu ada diabetes mesti diobatin. Dan ini yang lebih banyak peranan untuk terjadinya hidang koroner. Faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi itu kaitannya sama jenis kelamin, usia. Ya. Jadi jenis kelamin itu walaupun diganti dari laki ke perempuan ke laki, tetap faktor risikonya sama. Karena bawaannya udah bawaannya ikut dari yang aslinya ya. Jadi walaupun diganti nggak bisa dirubah jadi gen apa bukan gen ya, asalnya itu tetap ada ya dok. Hormonnya kan tetap dibuat sebagian manusia dari aslinya, ngikut dia aslinya apalagi atau perempuan. Usia nggak ada orang tambah muda, kecuali operasi botox dok. umurnya tetap nambah. Oh iya, kulitnya aja yang kencang dok. Visualnya. Tapi kondisi di dalamnya kan tetap mengikuti ya dok. Lalu kelainan genetik, ya genetik maksudnya bawaan dari keluarga, genetik keturunan. Terutama orang-orang yang punya anggota keluarga serangan jantung atau meninggal di usia yang sangat muda atau usia produktif. Jadi berdasarkan genetiknya kuat. Jangan hitung keluarga kita yang kena serangan jantung atau meninggal di usia udah 70, 80 ya jangan dihitung. Ya, karena makin tambah usia kan tambah risiko untuk jadi penyakit jantung juga. Dan di luar kasus infeksi, penyakit jantung atau stroke itu merupakan penyakit yang paling sering diidap untuk orang-orang di usia tua. Lalu golongan ras kan kita juga nggak bisa ganti. Mau ganti apa warna kulitnya, mau diganti sudut matanya, mau diganti bentuk wajahnya, tetap rasnya tetap sama. Nah, ini nggak bisa diapa-apain. Anggaplah ini nasib lah, gitu. 4 tahun. Tapi yang 8 hal yang tadi, modifikasi tadi ya. iya, itu bisa kita atur. Ada kelainan harus diatasi. Diabetes itu nggak ada keluhannya, darah tinggi nggak ada keluhannya. Kalau dari pernah diperiksakan ada kondisi mengarah sana, harusnya diobatin. Selesai diobatin, dilihat targetnya tercapai enggak, mencapai nilai yang kita harapkan untuk nilai optimalnya atau nilai normalnya. Kalau targetnya tidak tercapai, masih dimodifikasi obat-obatan. Karena jangan tunggu sampai ada keluhan-keluhan dulu. Tunggu ada keluhan, pasti sudah ada gangguan organ yang bermasalah. Jangan apa ya, jangan tidak aware ya, dengan yang faktor-faktor yang bisa dimodifikasi tadi, terutama pola hidup kita yang bisa tentunya itu yang mengorbankan hal yang kelihatannya enak-enak, apalagi kita yang masih muda-muda ini. Iya. Justru di masa muda itu kan kita memang gimana sih, hal yang enak itu susah susah ditolak. Sekarang tuh dok ngomongin deh cemas nih dok, masa pandemi. Iya. Itu kan dokter bilang kan senyum terus segala macam gitu. Pandemi ini nih rasa kecemasan, rasa panik, rasa stres tuh meningkat dok. Kira ada hubungan nggak sih dengan itu ya? Iya. Untuk orang yang sudah penderita jantung ya dok ya, itu berpengaruh nggak sih? Orang yang sakit jantung dengan penyakit kecemasan pasti selalu ada, terkait mau ada corona atau tidak. Mereka yang sudah pernah ya, terdeteksi sebagai penderita penyakit jantung koroner atau malah pernah serangan jantung dan dia survive, itu punya tingkat kecemasan sendiri. Lain, pasti apalagi terkait dengan kegiatan-kegiatan di mana terjadi sebelum dia serangan jantung. Mereka yang pernah main bulu tangkis, serangan jantung, masuk rumah sakit, ditolong, perbaikan, survive. Belum tentu dia mau bulu tangkis lagi. Ya trauma gitu ya. Trauma ya. Jadi itu gangguan kecemasan itu sendiri sudah menjadi suatu bagian dari pengobatan orang dengan penyakit jantung. Di sisi lain, sekarang kita makin dibatasi ya. Iya. Yang biasanya bisa bersosialisasi dengan mudah, nggak perlu pakai masker, atau bisa
kumpul-kumpul, ngobrol. kumpul-kumpul, liburan gitu ya dok. Liburan itu dibatasi semua kan. Ya, tujuannya untuk memperbaiki jangan sampai penyakit ini makin luas, menghambat lah, dan ngerem kondisi-kondisi yang penyebaran dengan terlalu cepat. Di sisi lain, mencegah juga orang-orang yang memang kaum rentan ya, untuk jangan sampai terkena penyakit ini dan nanti hasil akhirnya nggak terlalu menyenangkan. Penyakit jantung bukan satu-satunya penyakit yang menjadi hal yang perlu ditakuti saja dalam kondisi pandemi ini. Penyakit yang lain juga, bahkan penyakit kronis yang tidak ada keluhannya juga termasuk. Nah, bagaimana cara kita mensiasatinya? Keluar-keluar katanya nggak boleh. Mumpung waktu di rumah aja. Kan hashtagnya sekarang dimana-mana di rumah aja. Aman di rumah. Aman di rumah. Mumpung di rumah aja. Karena waktu dari buat kita sendiri untuk bisa berkumpul bersama keluarga kan jauh lebih banyak dibandingin dulu. Nah, apalagi kita yang hidup di kota. Kalau bisa dapat kesempatan untuk work from home, itu adalah kesempatannya sangat emas sebenarnya. Nah, untuk bisa berkomunikasi kembali dengan anggota keluarga yang selama ini kita ketemu ala kadarnya atau pada saat memang ada perlunya. Nah, sekarang bisa lebih erat. Lalu kedua, bikin ini kan kita tinggal di rumah sendiri ya. Iya. Ya buat suasana di rumah sendiri jadi menyenangkan, semenyenangkan mungkin. Gimana caranya? Balik ke hobi. Apa sih hobinya? Semua orang pasti punya hobi lah. Kalau hobinya tidur, nggak kreatif. itu bukan hobi, kebutuhan. Terlalu nih blok filosofinya adalah filosofi hidup pura-pura. Tidur santai. Karena orang mau posisi usianya panjang kan. Hobi. Bisa dipakai hobi. Lalu kita bisa lihat juga peluang-peluang yang lain. Bahkan termasuk peluang karir kan. Iya. Dimana kita dalam kondisi yang lebih tenang, tidak di-push setiap hari ada kerjaan ini, lu mesti begini, besok begini, ini. Kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Ini ngapain sih? Dan ketika saya bisa ngapain lagi? Cari-cari informasi dari internet, buku-buku, buka wawasan. Dan kerjakan segala satunya ya dengan kondisi yang legowo ya. Pandemi ini nggak akan selamanya, ya, tapi butuh waktu untuk bisa selesai. Masalahnya kapan mau selesai? Tidak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya kalian bisa lihat sendiri di luar orang-orang modelnya kayak apa. Ada yang bisa nurut, lebih banyak yang nggak nurut. Disuruh pakai masker aja susah. Dan masyarakat kita di Indonesia bukan masalah tentang edukasinya di kita tuh, tapi disiplin masyarakatnya. Kesadaran diri ya. Kesadaran diri dan disiplinnya rendah. Disiplinnya rendah. Itu yang mengkhawatirkan gitu. Dengan disiplin yang rendah, mereka nggak mau pakai masker yang taruh di leher, keluar nyamuknya ya kalau nggak kena nggak apa-apa dan lain sebagainya. Jadi repot. Yang ada ya kita cuma bisa tetap stay at home, tetap tinggal di rumah, buat rumah kita jadi yang satu yang menyenangkan. Lalu lakukan aktivitas yang bisa. Jadi melakukan aktivitas yang menyenangkan, buat hati menyenangkan, untuk mengurangi rasa stres, kecemasan, panik tadi ya dok ya, supaya jantung kita tetap Kelihatannya semua lambat. Iya. Bilang semuanya, tapi justru itu malah berimpact mungkin pada yang positif. Betul. Nah, terus kalau yang tadi di masa pandemi, kalau orang yang punya penyakit jantung itu apakah harus rutin tes rapid atau PCR gitu dok di masa pandemi? Ini makanya udah punya anak? Belum dok. Belum. Rumahnya udah ada, tangganya belum dok. Paling bisa memang ya. Balik ke situasi kita misalnya waktu pas lagi sekolah. Iya. Misalnya kita sekolah, waktu dulu kita dapat ada ujian ulangan gitu. Iya. Waktu ulangan kita hasilnya merah. Yang perlu kita lakuin, belajar lagi atau ulangan lagi? Belajar lagi dok. Jadi report dari hasil pemeriksaan laboratorium, mau PCR, swab, itu kan dilakukan di rumah sakit.
dengan tujuan memberikan laporan Anda sudah terpapar atau dalam kondisi positif corona atau tidak. Intinya cuma itu. Kalau Anda positif corona, kemungkinan Anda perlu diisolasi dan sebagainya. Tergantung kondisinya sekarang. Nah, laporan ini memang bermakna untuk menandakan status kesehatan kita. Tapi seberapa sering sekarang kita mesti bikin. Kalau kita bisa jaga disiplin kehidupan kita dengan kondisi yang cukup baik dan kita tidak bergejala, kita juga tidak ikut berkerumun bersama orang-orang yang lain ya. Meskipun itu teman dekat kita sendiri, tetangga kita sendiri, atau keluarga, banyak keluarga yang tidak satu rumah, mesti ketemu kumpul-kumpul, resiko kita untuk terpapar dengan COVID kan sangat rendah. Kecuali rumahnya memang isinya terlalu banyak orang dan semua orang keluar masuk tanpa ada disiplin yang jelas. Selama satu rumah dan semua anggota dalam rumah itu bisa menjaga kedisiplinan, mau jaga diri di dalam rumah toh dan nggak banyak terpapar dengan orang-orang asing, harusnya resiko untuk penularan COVID-nya rendah. Kalau resiko penularannya rendah, ya nggak perlu swab, kecuali muncul gejala. Lalu kalau misalnya muncul gejala, apa yang mesti dilakukan? Dan ke rumah sakit pasti kasih tahu semua cerita yang terjadi selama dalam 1 minggu 2 minggu terakhir, cerita yang sejujurnya, lalu diperiksa. Kalau negatif, syukur, balik ke rumah lagi, hidup disiplin lagi. Kalau positif, periksakan yang lain-lain juga. Kadang ada keluarga yang lain yang sudah selama ini dekat, berinteraksi, hubungan dekat, diperiksakan supaya kita bisa tracing seberapa banyak orang yang sudah tertular. Luar biasa ya. Memang jadi sangat mendapatkan pemahaman yang banyak terkait dengan jantung, karena memang ya saya melihat atau dari kacamata aku sendiri, papiku memang pernah mengalami itu. Jadi memang berangkat dari diabetes, pola hidup cenderung cemas, pada akhirnya gitu kayak dokter bilang memang saya langsung saya flashback ke belakang lagi apa yang dialami oleh almarhum babi saya gitu kan waktu pas seperti itu. Jadi ya terima kasih loh, luar biasa ini obrolan tentang yang dokter bilang kayak jadi kayak mancur hati gitu. Ada lagi ya kalau misalnya ini kayaknya cukup ini ya, banyak kayaknya. Tadi pandemi udah apa ada satu yang terlewat ya tadi ya. Nah, orang lagi olahraga. Iya. Oh banyak ya. yang itu. Banyak sekarang kan untuk menunjang imunitas tubuh ya dok ya. Selain minum vitamin kayak gitu, terus makan makanan sehat, mereka juga berolahraga. Sepeda. Sekarang lagi golf. Tenis golf ya. Golf lagi seru nih. Katanya. Nah, saya ya pengalaman sendiri aja dok ya, melihat tetangga gitu. Tetangga itu ada yang rajin tiap pagi itu dia jogging gitu kan, jalan kaki, terus minggu sekali dia tenis, terus dapat kabar dia meninggal serangan jantung. Nah, apakah olahraga yang kompetitif seperti itu nih dok, itu berpotensi untuk menimbulkan serangan jantung? Kan itu kan padahal gaya hidupnya mereka sehat ya dok ya. Ya. Bisa kayak hidup sehat sama olahraga ya. Karena kita berangkat olahraga itu sehat. Nah, bagian dari gaya hidup sehat memang ada olahraga. Masalahnya adalah seberapa sering kita melakukan olahraga dan seberapa berat intensitas itu menentukan. Olahraga yang sifatnya aerobik, jogging, bersepeda, berenang, hiking, senam apa aja, dari zumba, senam aerobik, senam itu termasuk dalam olahraga yang kita promote sebenarnya untuk membantu menjaga kesehatan kita sendiri. Kalau dulu sebelum pandemi pernah ikut di fitness center, acara di dalam acara tempat fitness sendiri, walaupun bilang sama personal trainernya, bang, gue mau pilih ini nih. Pernah itu? Iya kayak Taylor Lautner. Kotak-kotak bang.
Bikin roti sobek perutnya. itu. Walaupun bilangnya seperti itu, tetapi dari personal trainer pasti akan dibilang, boleh, ya nanti kita bikin pelatihannya. Resep pelatihannya dia nggak cuma angkat-angkat barbel atau bench press doang, tapi disuruh sepedaan. Dia bilang olahraga kardionya. Kardionya, ya betul, kardio. Minimal setengah jam. Nah itu bagian dari olahraga yang baik. Jadi bagaimana kita membuat badan kita untuk bisa terbiasa dengan beban ataupun aktivitas yang berat dengan olahraga kardio. Jadi olahraga yang sangat dianjurkan yang itu. Masalahnya adalah beberapa orang tidak menganggap olahraga kardio ini penting, terutama bagi kita yang menganggap olahraga permainan seperti sepak bola, basket, sepak bola termasuk futsal juga ya, Iya. tenis, terus ya semua olahraga kompetitif lah, kecuali catur ya. Itu merupakan olahraga yang bisa kita langsung mainkan tanpa perlu memandang olahraga aerobiknya atau olahraga kardio. Gak ribet lah, langsung main aja. Ya berarti itu ya. Langsung tancap gitu ya. Main bulu tangkis pemanasannya apa? Terpok-terpok. Lari-lari kecil gitu. Muter dulu, apa? Langsung aja. Iya, udah ayo cepat gitu. Berarti itu ya. Masalah utamanya terjadi pada saat kita melakukan olahraga kompetitif tersebut, di mana kita membutuhkan energi dan force yang cukup besar tapi dalam waktu yang pendek. Nah olahraga kompetisi itu biasanya kita perlunya sprint jangka pendek, tapi habis itu terus langsung berhenti. Tujuannya mengejar skor. Ngejar bola doang, biar gak kebobolan doangnya. Jadi sistem permainannya tidak memberikan olahraga yang cukup baik untuk badan. Dalam kondisi yang prima, tubuh yang lemah, hal ini nggak jadi masalah. Apalagi waktu kita masih usia muda 15 sampai 19 tahun, 20-an tahun masih belum. Di atas 30 tahun, hal ini udah bukan hal yang biasa lagi. Beban yang terlalu besar pada saat untuk sesaat itu membebani jantung dan sistem pembuluh darah kita juga. Tinggal tunggu waktu. Faktor risiko yang lainnya ada. Nah, terkait dengan gaya hidup sehat. Kalau orang itu sendiri bilang gaya hidup saya sehat, karena periksanya. Ada nggak sih dia selama ini tekanan darah tinggi, gula darahnya normal nggak sih, kolesterolnya bagaimana ya? Gitu. Kalau nggak pernah periksa, lalu dia bilang saya hidup sehat, lalu bagaimana? Nah, makanya kan sama seperti yang tadi saya bilang. Kalau kita periksa di laboratorium, periksa di rumah sakit, keluar hasilnya itu kan kayak nilai buat kita sendiri. Anggap kayak sekolah ya bagian raportnya gitu. Iya. Nah, kalau nilainya aja nggak pernah dilihat, terus tahu dari mana orangnya sehat. Iya. Tujuannya untuk melihat kondisi-kondisi yang lainnya yang ada. Orang yang dari awal darah tinggi, karena tensi dia pada saat kondisi biasa-biasa 140 atau 90 itu bertensi karena darah tinggi. Nah langsung lari keliling aja ke rumah sakit, tertensi ulang masih 140 atau 90, nggak mungkin. Kemudian besar naik tensi. Nah masalahnya seberapa tinggi peningkatan? Cuma naik cuma 10-20, jadi naiknya udah berlebihan. Karena kerja jantungnya meningkat ya. Iya. Pada saat kita aktivitas tensi kita naik, aliran darah juga makin keras, jantung memompa makin cepat. Kalau nggak didukung dengan kondisi yang lain-lainnya juga bagus, nggak ada gunanya. Jadi olahraganya malah mencelakakan kita untuk memperbaiki. Berarti selain olahraga, makan sehat, rutin periksa kesehatan ke laboratorium atau ke rumah sakit itu juga penting ya, tapi ya, cek kondisi. Berarti yang memang itu ya. Di kita tuh beranggapan sehat. Tapi sejauh mana saja itu belum terukur dalam artian itu dengan memeriksakan itu kan. Iya, memeriksakan diri ke rumah sakit kan ya. Konsultasi ke Dokter Andreas. Dokter, terima kasih dokter. Ngobrol-ngobrolnya yang luar biasa ini sangat memberikan inspirasi pastinya ya. Informasi ya. Informasi semuanya. Kami tahu dokter kan cukup padat ya waktunya dok ya. Nah, boleh dong dok, buat closing statement dokter memberikan nih hal-hal atau semacam statement yang positif lah untuk para sobat mereka dalam rangka nih
kan dalam rangkaian hari memperingati Jantung. pada jantung sedunia. Monggo loh dok. Siapa tahu kerja dapat yang lebih Pesan-pesan pesan-pesan positif. Terima kasih. Tema World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia tahun ini itu adalah Use Your Heart to Beat CKD, atau gunakan jantung kita untuk melawan penyakit kardiovaskular. Gimana caranya gunakan jantung kita? Yang ada kita mesti pelihara jantung dengan sebaik-baiknya. 5 hal yang perlu kita buat di rumah untuk memelihara jantung. Nomor 1, kita makan dengan gizi seimbang, makan makanan yang sehat. Perbanyak makan sayur-sayuran dan buah, hindari makanan yang mengandung lemak atau karbohidrat terlalu tinggi. Lalu olahraga teratur. Cukup 30 menit sehari berolahraga akan membantu kinerja jantung dan sistem pembuluh darah kita. Olahraga yang dipakai, olahraga yang tadi, jogging, berenang sama kolam renang belum ada yang buka ya, hindari dulu. Bersepeda aja boleh. Berkerumun setelah bersepedanya nggak boleh. bersepeda sendiri saja ya. Terus saya bersepeda, sepedanya dimasukkan, pulang ke rumah. Lalu bisa senam, kalau nggak suka itu semua, atau ya dari olahraga yang bisa dilakukan di rumah dan sifatnya continuous. Pilihan yang lain di luar olahraga yang aerobik tadi nggak terlalu banyak. Jadi olahraga kompetisi juga saya belum bisa anjurkan. Apalagi rata-rata olahraga kompetisi kita perlu berhenti. Ya. Golf bisa dilakukan, tapi itu bukan termasuk olahraga kaki ya. Kita bisa kategorikan untuk mengenai kesehatan. Jadi fokus tetap olahraga kaki. Yang ketiga, hobi. Hobi akan membantu menurunkan stres dan memberikan rasa nyaman, rasa happy untuk keadaan-keadaan di rumah, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan setelah kita memberikan rasa tenang ataupun rasa happy. Lalu ini masa pandemi, seperti yang tadi sudah bilang, waktunya berkumpul bersama keluarga. Habiskan waktu baik-baik bersama keluarga untuk menjaga relasi, komunikasi, dan bisa itu membantu untuk kinerja kita dan kesehatan kita dan anggota keluarga kita sendiri. Yang terakhir, lakukan segala sesuatu dengan tersenyum. Karena bagaimanapun juga, apapun yang terjadi di kehidupan kita tidak akan pernah dalam kondisi yang tenang-tenang aja. Kita juga tidak akan selalu tetap berada dalam situasi kalut atau musibah. Tapi kalau kita bisa menjalani segala sesuatunya dengan tersenyum, kita bisa memberikan situasi yang lebih menyenangkan untuk diri kita sendiri. Saya rasa itu. 5, tancapin di sini. Ditanamkan itu. Sehat. Waduh. Dokter sama ya tadi pesannya kayak yang di MOOC ini kan, caring for Oh happiness. iya. Iya. With smile, spirit, love. Iya. Mau ditanya terakhir apa cukup? Mau terjawab sudah ya. Iya, tersenyum. 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 Jadi kita harus terus mulai membaca-baca kita Positif. terus. Mengurangi Tidak kecemasan. ternak lele. Ternak lele, ternak ayam. Ya, enak ya. Iya. Oke ya. Dokter, terima kasih ya dok ya. Terima kasih. Waktunya Terima kasih juga. Sudah berbagi informasi dan pesan-pesan. ngobrolnya soalnya ternyata tadi Pak sudut pandangnya itu nggak cuma masalah itu, motivasinya banyak. Motivasi. Next time kita bahas yang lain lagi sama dokter Andreas. Iya dok, jantung berhubungan dengan kondisi emosi juga ya dok ya. Sampai ketemu dokter Andreas. Iya ya. Boleh Nanti kita- kita lanjut aja sendiri ya habis ini. Selesai Kak, thank you ya obrolan kita hari ini. Kita jumpa lagi. Kalian tetap sehat-sehat selalu bersyukur dan tersenyum. Tersenyum, Jangan lupa tersenyum. Kelihatan loh dari matanya kalau tersenyum apa enggak. Keangkat ini. Oke, sampai jumpa ya. Dadah. Warta kota nyambungnya pas. Wah, boleh tuh.